Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya? Pagi ini kita akan meneruskan pembelajaran kita yang ketiga, tetap pada subtema 2. Kemarin kita tentang keragaman, sekarang kita akan belajar tentang kerjasama dalam keragaman. Nah, apa ini ya? Gambar apa ini kira-kira? Ya, ini adalah permainan yang biasa kita mainkan saat hari kemerdekaan. Lomba-lomba Agustusan. Biasanya kita bermain di lapangan. Betul tidak? Permainan ini namanya bakia kalau di Jawa. Permainan ini asalnya dari Sumatera Barat. Sebenarnya namanya bukan bakia, tapi terompa bakwa. Permainan ini membutuhkan kerjasama dalam tim. Jadi kalau misalnya kalian tidak kompak, satu melangkah di kaki kanan dan satunya melangkah di kaki kiri, anggota satunya, maka kamu akan terjatuh. Cara permainannya kalian harus kompak. Kalau kakinya kanan, kanan semua yang melangkah. Kalau kiri, kiri semua yang melangkah. Lebih tepatnya caranya seperti ini. Nah, sebelum melakukan permainan bakia, kamu harus memperhatikan hal-hal berikut. Buat kelompok yang terdiri di atas 3 orang. Biasanya untuk anak kecil 3 orang, dewasa bisa sampai 6 orang. Masukkan masing-masing kaki ke dalam tali bakia. Ini talinya. Tali ini terbuat dari karet, biar kakimu tidak sakit. Kemudian, alasnya terbuat dari papan kayu. Jadi karetnya dipaku di papan kayu. Anggota kedua memegang bahu anggota di depannya. Ini anggota kedua. Sedangkan ini anggota pertama ada di depan, anggota kedua memegang bahu anggota pertama, dan anggota ketiga memegang bahu anggota yang kedua. Anggota paling depan memberi tanda kapan akan berjalan dan kapan akan berhenti. Diskusikan kaki mana yang akan diangkat terlebih dahulu, kaki kanan atau kaki kiri. Jangan sampai anggota pertama melangkah kaki kanan, anggota kedua melangkah kaki kiri, maka kamu akan jatuh. Untuk menjaga kekompakan, semua anggota bisa berteriak saat berjalan kiri, kanan, supaya tidak jatuh. Cobalah berkali-kali permainan ini dengan kelompokmu sampai terasa gerakan yang semakin baik, semakin kompak. Nah, kelompok yang pertama mencapai garis akhir adalah pemenangnya. Biasanya, kalau sebelum permainannya dimulai, akan ada aba-aba. Aba-abanya biasanya apa ya? Ya, peluit. Trit. Biasanya kalau kalian peluit itu didengar oleh telinga. Jadi kalian menggunakan telinga untuk mendengar. Kita kembali ke pembelajaran yang pertama tentang telinga. Bagian-bagian telinga. Ya, ini adalah bagian-bagian telinga. Ada daun telinga, ada saluran luar, ada gendang telinga, ruang siput, saluran eustachius, dan saraf vestibular. Guru, bagaimana cara kerjanya telinga? Kita kembali ke pembelajaran pertama, cara kerja telinga. Daun telinga menangkap gelombang. Ini namanya daun telinga. Pegang daun telinga kalian. Ya, ini namanya daun telinga. Kemudian, gelombang bunyi dari telinga luar ini diubah menjadi getaran di mana? Di sini ya, gendang telinga masuk ke ruang siput. Ruang siputnya kemudian diubah menjadi impuls saraf. Getarannya tadi diubah menjadi impuls saraf dan disalurkan ke otak. Itu cara kerjanya telinga. Kemudian cara merawatnya bagaimana? Fungsi telinganya itu untuk apa dulu fungsinya sebelum kita ke cara merawatnya? Fungsi telinga itu untuk mendengar dan untuk keseimbangan tubuh. Untuk itu kita perlu merawat telinga. Bagaimana caranya? Ya, membersihkan telinga dengan teratur menggunakan benda yang lunak seperti kapas pembersih.
Kalian bisa menyebutnya biasa menyebutnya dengan cotton bud. Yang paling utama lagi, secara berkala memeriksakan telinga pada dokter ahli telinga, THT, dokter ahli telinga, hidung, tenggorokan. Itu kamu nanti akan telingamu kotoran-kotoran di dalamnya itu akan dikeluarkan dengan alat dari Pak Dokter dan Bu Dokternya. Selesai sudah, sekarang kita ke tugas. Tugas pertama, buka buku siswa halaman 103. Tuliskan bagian-bagian telinga secara lengkap, cara merawatnya tadi, cara kerjanya, dan fungsi dari telinga. Kalau kalian masih belum paham, bisa diulangi lagi videonya mulai dari depan ya. Tugas kedua, baca lagi bacaan tong sampah gotong royong dari pembelajaran yang kedua. Kemudian pilah-pilah lagi gagasan pokok dan gagasan utama. Ingat, gagasan pokok hanya satu kalimat awal ya. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Itu adalah gagasan pokok. Untuk kalimat selanjutnya, warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bila-bila bambu, dan seterusnya, sampai apa yang akan dikerjakan warga hari ini, itu adalah gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukung juga harus ditulis secara lengkap. Jangan kalian tulis misalnya satu kalimat, drum kosong, bila-bila bambu, ember bekas, sudah selesai. Itu kurang betul. Jadi harus ditulis semua mulai awal sampai akhir untuk gagasan pendukung. Ini paragraf kedua, dibaca juga. Dilanjutkan dengan paragraf yang ketiga. Tugas kedua, sudah mengerti ya? Untuk penulisannya, kalian tidak harus menggunakan cara yang seperti ini. Bisa juga seperti cara biasanya, gagasan pokok, tulis di bawahnya, kemudian di bawahnya lagi gagasan pendukung, mulai dari kalimat yang kedua sampai kalimat terakhir. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak, silakan mengerjakan tugasnya. Tugas akan Bu Guru tunggu sampai pukul 5 sore. Usahakan jangan menunggak tugas ya, biar tidak menumpuk. Tetap jaga kesehatan. Gunakan masker jika keluar rumah. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.